Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit. Tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa bayi dalam kandungan yang mati untuk sebuah persembahan ritual. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Jangan lupa follow juga Instagram dari Portal Dimensi dan jangan lupa join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit. Si pengung dan seperti sebuah pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Sebelumnya tidak pernah berlaku dalam hidup seorang Arya Pradipta. Namun pepatah itulah yang sekarang sedang bersamanya untuk pertama kali dalam hidupnya usaha Pak Akbar, bapaknya Arya yang mempunyai material kayu paling besar di kota. Seketika jatuh bangkrut akibat terlilit sebuah hutang yang cukup besar jumlahnya pada salah satu bank, membuat Arya tidak mempunyai pilihan selain harus menumpang hidup sementara di rumah pamannya di desa Rangkaspuna karena rumah yang teramat besarnya itu dalam proses penyitaan. Apalagi desa itu juga dahulu tempat bapaknya Arya hidup dari kecil sampai harus keluar desa. Ketika Gina Rosmayanti, ibunya Arya, mengandung anak pertamanya yaitu kakaknya Yuni Mayanti, di desa tersebut secara kebetulan yang menjadi kepala desanya adalah paman Arya sendiri, Pak Ageng Kusuma, seorang kepala desa yang tidak pernah tergantikan selama 10 tahun terakhir ini. Arya harus berangkat ke desa Rangkaspuna bersama sebuah kabar yang bahkan baru diketahuinya, bahwa desa tujuannya itu dari dulu sampai sekarang selalu terdengar isu tempat aborsi. Alih-alih berpindah tempat tinggal karena masalah besar keluarganya, Arya harus dipaksa oleh kehidupan untuk mengetahui sisi lain dari istilah sebuah ritual sakral Neloni yang terjadi di desa itu, yang dilakukan oleh seorang paraji atau dukun beranak. Perlahan Arya mengetahui sisi paling rahasia di desa Rangkaspuna yang ternyata mempunyai sebuah julukan Kampung Jabang Mayit pada zamannya. Bahkan Arya dipertemukan dengan seseorang yang menjadi dalang utama kejadian mengerikan itu, yang telah memakan banyak sekali korban nyawa yang sampai sekarang terus terjadi. Cerita dan kenyataan berbarengan menjadi sebuah misteri yang harus terpaksa Arya bongkar karena bersangkutan dengan keluarga besarnya. Bersamaan dengan itu ada sebuah kalimat berupa sumpah dari Kampung Jabang Bayi. Jika mengetahui dan menjadi saksi sebuah rahasia di balik ritual Neloni, pilihan untuk keluar dari Kampung Jabang Mayit tidak akan pernah terjadi terkecuali meninggalkan nyawa. Rumah yang seharusnya menjadi tempat singgah yang paling aman dan tenang sudah beberapa hari selalu didatangi orang-orang berdasi dengan pakaian rapi. Kemudian bapak dan ibu selalu terlihat sangat kaget ketika bel rumah berbunyi, apalagi sudah beberapa minggu satpam rumah dan pembantu dipulangkan karena sudah tidak bisa lagi dibayar gajinya. Bahkan aku sudah tidak pernah datang lagi ke tempat material kayu yang selama ini menjadi usaha satu-satunya bapak yang aku bantu sejak lulus kuliah. Usaha material kayu yang sudah cukup lama bapak tekuni dari sejak lahirnya kakak pertamaku, Yuni Mayanti, yang sekarang sudah dibawa oleh suaminya ke seberang pulau Jawa. Beberapa hari ke belakang hampir setiap makan malam tidak jarang aku disuguhkan oleh perdebatan ibu dan bapak ketika membahas jalan keluar hutang yang jumlahnya tidak sedikit ke salah satu bank, membuat suasana rumah yang besar ini perlahan jauh dari kata harmonis. Setelah dari lahir aku tinggal di rumah ini. Arya, bapak sama ibu mau bicara penting. Tidak lama lagi rumah ini akan disita. Bapak tunggu di teras. Seorang lelaki tua dengan rambut yang penuh dengan uban berwarna putih hanya melihat dengan tatapan kosong ke dalam kamar.
Wajahnya jelas penuh sekali dengan beban hidup yang sudah beberapa bulan datang menerpa keluarga. Bahkan asap putih yang keluar dari mulutnya menggambarkan jelas keadaan laki-laki tua bernama Akbar Dwi Pradipta, bapakku, dalam keadaan tidak baik. Iya pak, sebentar, Arya ke teras. Aku tidak cukup kaget dengan ucapan bapak karena memang sudah mengetahui jumlah nominal hutangnya dan cukup wajar jika rumah menjadi salah satu cara untuk menutupi hutang itu. Apalagi aku ikut bekerja di material kayu. Namaku Arya Pradipta. Jauh sebelum tahun ini keadaan ekonomi keluarga berputar dan berada di bawah. Sebelumnya aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun dalam hidup ini. Apapun yang aku inginkan bisa terwujud langsung. Saking benar-benar bisa dikatakan sangat berada keadaan ekonomi keluargaku. Namun kali ini tidak sama sekali. Aku terus saja membayangkan kenapa hal ini bisa cepat terjadi menimpa keluarga. Selain kesalahannya diambil oleh bapak sambil berjalan ke arah teras, di mana sudah terlihat ibu dan bapak duduk bersebelahan. Gimana ya? Apa udah ada kabar dari teman kamu itu? Ya itu bu, sama. Ini memang kesalahan bapak aja, terlalu berani mengambil resiko ke bank. Kata Gama memang tidak ada apa-apa di material kayu, murni soal usaha saja. Tidak ada hal-hal aneh berkaitan dengan gaib. Udah, bapak udah telepon Kang Ageng di kampung. Besok kamu pergi saja ke desa Rangkaspuna, tinggal sementara di sana. Lagian dulu itu rumah kakek Ambar dan nenek Sri juga. Lusa bapak dan ibu ke rumah kakak kamu untuk tinggal di sana. Tidak ada jalan keluar kecuali itu. Iya ibu, penasaran aja. Gimana saran bapak kamu? Tidak apa-apa tinggal sementara di sana? Arya tidak masalah bu, besok harus pergi dan tinggal sementara di tempat Kang Ageng. Tapi emang kan belum pernah ke desa itu juga selama Arya hidup ini. Biasanya juga Kang Ageng sama keluarganya ke sini. Cuma pak, kalau bisa pertahanin rumah dan material. Sayang semuanya dibangun dengan proses lama. Bapak terlihat sedang memikirkan sesuatu. Beberapa kali isapan rokoknya tidak tenang. Bahkan sampai aku mengeluarkan rokok dari dalam saku celana dan membakarnya. Bapak belum berkata apapun lagi, membuat suasana berubah menjadi hening. Tapi ingat, di sana kamu cukup tinggal saja. Kalau mau belajar bertani atau berkebun, tidak apa-apa. Asal jangan bertingkah di desa itu. Bertingkah? Maksudnya pak? Kok bertingkah? Emangnya kenapa? Mungkin karena paman kamu itu di sana kan seorang kepala desa, orang terpandang, tokoh masyarakat, wajar bapak bilang begitu. Itu kan pak maksudnya? Terlihat olehku bahkan untuk pertama kalinya ibu yang duduk bersebelahan dengan bapak, paha ibu sambil menyenggol paha bapak membuat bapak terlihat kaget. Ya maksudnya itu. Benar yang ibu kamu bilang Arya, kalau rumah kakak kamu cukup luas. Mungkin bisa ikut ke sana, tapi bagaimana keadaannya seperti ini? Lagian kata Ageng di rumah juga kosong. Banu sama istrinya baru aja keluar desa karena baru hamil muda. Nah, bapak ini ngawur. Udah ibu capek mau istirahat ayo. Padahal baru saja ingin aku tanyakan soal kabar hamilnya Ismi, istrinya Banu. Apalagi kenapa harus sampai keluar desa. Membuat aku langsung merasakan ada sesuatu yang bapak dan ibu tutupi. Apalagi dengan sikap ibu seperti itu, langsung meninggalkan aku duduk sendirian. Ya Arya, udah tidur belum? Belum bu, masuk aja tidak dikunci. Aku terus mengeluarkan beberapa kaos dan celana yang akan aku masukkan ke dalam tas carrier yang berukuran cukup besar. Awas ada yang ketinggalan ya. Tidak apa-apa kan sementara di rumah Kang Ageng dulu. Semoga keadaan cepat membaik. Besok jam 7 pagi udah harus ada di terminal. Ke kota di mana desa Kang Ageng, kata bapak hanya ada satu bis pemberangkatan di kota ini. Jangan sampai telat. Berapa jam dari kota ini bu? 14 jam ke arah timur. Nanti sampai jam 9 atau 10 malam. 2 jam lanjutannya sampai ke desa. Nanti dijemput Basir, supirnya Kang Ageng. Aku terus memasukkan satu persatu barang dibantu oleh ibu. Aku melihat wajah ibu tidak seperti biasanya. Bahkan tidak ada lagi perkataan yang keluar dari mulutnya.
Beberapa kali aku melihat malah tatapannya kosong ke arah foto keluarga yang menempel di dinding dekat dengan meja kerjaku, seperti sedang memikirkan sesuatu hal dalam isi kepalanya. Selesai juga, Bu? Iya. Duh, maaf ya, malah melamun ibu ini. Aku menunggu ibu mengatakan atau memberi penjelasan soal sikapnya yang sedari tadi di teras sudah berubah aneh. Apalagi setelah bapak bilang soal keluarnya saudaraku Bandu dari desa karena Ismi istrinya sedang hamil. Sudahlah, semoga tidak terjadi. Maksudnya, Bu? Ibu langsung menundukkan kepala dan langsung mencium keningku. Bahkan tidak aku sadari kedua mata ibu sudah meneteskan air mata yang perlahan melewati pipinya. Baik-baik ya nanti di sana. Raut wajahnya masih aku lihat jelas, penuh kecemasan ketika menutup pintu kamarku secara perlahan. Aku hanya bisa terdiam sambil menanyakan pada diriku sendiri akan tingkah laku ibu yang berubah drastis. Apa karena desa Rangkaspuna tempatnya Kang Ageng? Segera aku mencari keberadaan handphone, mencari kontak Gama. Besok aku pergi ke desa Rangkaspuna, Kam. Tinggal sementara di sana di rumah paman dari bapak. Jam 7 pagi keberangkatan busnya. Bisa kan sebelum kamu ke sekolah temui aku dulu? Penting, Gam. Segera aku kirim pesan pada Gama, walaupun aku yakin tidak akan langsung dibalas oleh Gama. Apalagi sudah larut malam. Barulah aku merasakan kesedihan untuk pertama kalinya di usiaku menginjak 27 tahun. Harus meninggalkan rumah dengan segala kenangannya. Setelah lampu kamar aku matikan, pandanganku ke atap kamar berubah menjadi gelap. Semua bayangan kenangan di rumah berganti seketika. Dengan keanehan di hari akhir berada di rumah ini, tiba-tiba handphone layar kembali menyala, pertanda ada pesan masuk. Tidak mungkin, Gama. Arya, serius desa itu? Oke, siap. Aku tanya kakek Dudui terlebih dahulu untuk memastikannya. Besok aku temui kamu di terminal sebelum jam 7. Pesan dari Gama aku baca perlahan, bukannya membuat aku tenang, malah sebaliknya. Apalagi aku sangat percaya dengan ucapan Gama. Setelah banyak hal akhir-akhir ini aku ketahui seperti apa Gama orangnya. Nafasku tiba-tiba berubah menjadi tidak tenang. Apalagi pikiranku tidak tahu kenapa malah tertuju pada Banu dan Ismi istrinya yang sedang hamil. Malah keluar meninggalkan desa. Gam, aku udah mau berangkat ke terminal nih. Segera aku kirimkan pesan pada kontak Gama untuk memberikan kabar. Apa tidak terlalu pagi, Arya? Tidak apa-apa, Bu. Nanti Arya naik angkutan umum ke terminal. Jam besar dan mewah terbuat dari kayu jati. Jarum pendeknya sudah berada di angka 5. Terlihat bapak baru keluar dari kamarnya, berjalan perlahan ke arahku sambil menganggukkan kepalanya. Apalagi ini? Berdoa saja, Arya. Keadaannya cepat membaik nanti bapak yang jemput ke rumah Kang Ageng. Bapak memberikan secari kertas berisi alamat rumah Kang Ageng, juga lengkap dengan nama terminal bis tujuanku. Pak, aku kaget dengan bentakan ibu sambil menerima kertas yang bapak berikan. Bapak hanya menepuk pundakku, kemudian berbalik badan begitu saja melangkah ke arah meja makan. Udah, Bu, Arya berangkat dulu. Aku menggendong tas carrier berisikan pakaian dan celana secukupnya. Juga tidak lupa laptop satu-satunya barang berharga yang aku bawa dari rumah. Ibu hanya mengangguk saja sambil mengantarkan aku berjalan ke depan rumah untuk pertama kalinya. Aku keluar rumah tanpa mobil dan motor mewah yang sebelumnya aku miliki. Hati-hati, Arya, maafkan barusan sikap ibu ya. Awalnya aku ingin tanyakan kenapa tiba-tiba ibu membentak bapak, namun sejak keanehan dari kemarin malam pada sikap ibu aku urungkan. Apalagi yang aku tunggu sekarang pertemuan dengan Gama. Baru aku sadari ibu mengelap matanya berkali-kali hanya karena tidak ingin terlihat olehku menangis. Padahal aku melihat jelas, membuatku semakin berat meninggalkan ibu dan rumah. Dengan segala yang terjadi dan perasaan semasa saat ini, tidak beralasan sama sekali. Bersama angin pagi yang perlahan menerpa dadaku dengan segala rasa dinginnya, aku sedang berjalan di bawah awan yang akan segera berganti dari gelap menjadi terang. Dengan segala kenyataan hidup yang sedang aku lalui, sebuah kehidupan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan menjadi seperti ini. Sekedar tempat tinggal saja harus sampai menumpang di rumah paman.
Keadaan yang tidak bisa ditolak kecuali menerimanya dengan lapang dada. Beberapa warga yang berpapasan denganku jelas langsung melihat ke arahku dengan tatapan heran. Apalagi seorang anak laki-laki dari Akbar Pradipta, pemilik material kayu paling besar di kota ini, harus berjalan kaki melewati beberapa rumah warga dan sekarang sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu angkutan kota yang melintas. Beberapa kali aku melihat handphone, beruntungnya masih salah satu yang paling terbaru di tahun ini. Menanti balasan pesan dari Gama, beberapa kali panggilan telepon sama sekali tidak Gama angkat. Ayolah Gama, angkat teleponnya. Arya mau kemana? Tumben bawa tasnya besar sekali. Mau ke terminal Pak Hendar? Biasalah Pak, mau jalan-jalan aja. Sekalian aja ini saya mau ke pasar. Ayo naik Tidak apa-apa nih Pak. Saya aja kalau belanja ke material suka dikasih diskon. Tidak apa-apa ayo. Takut keburu mepet waktunya. Dari kejauhan saya lihat Arya lihat jam tangan terus. Tanpa berlama-lama aku segera menaiki motor Pak Hendar, apalagi pagi sudah benar-benar akan segera tiba. Bapak apa kabar Arya? Udah lama juga tidak kelihatan. Material juga masih tutup. Ada Pak di rumah, biasa istirahat. Sebenarnya aku berbohong karena mungkin bagi mereka yang mengenal keluargaku, keadaan ini tidak mungkin terjadi. Setelah duduk di atas jok motor Pak Hendar, aku mengeluarkan kertas yang Bapak berikan agar tidak salah menaiki bis. Tidak lama setelah 20 menit aku sudah masuk ke terminal, bahkan Pak Hendar mengantarkan aku sampai ke depan pembelian tiket. Iya, ini benar sesuai. Mau ke arah timur Arya perjalanannya? Jauh sekali. Iya Pak, sekalian jalan-jalan. Satu lembar tiket bis yang akan aku naiki sudah berada dalam saku celana. Juga beberapa batang rokok sudah aku hisap. Sama sekali Gama belum membalas pesan yang aku kirim. Membuat aku semakin cemas. Aku hanya duduk sambil memperhatikan orang-orang yang berada dalam terminal, juga bis-bis besar yang berjajar. Mas, itu bisnya nanti 15 menit lagi udah bisa nunggu di dalam. Iya Mbak. Sebuah bis berwarna putih sudah terparkir tidak jauh dari tempat aku duduk. Sementara kedatangan Gama belum juga terlihat. Malah kalah cepat dengan cahaya pagi yang sudah terlihat semakin jelas. Beberapa penumpang setengahnya sudah menaiki bis karena pintunya sudah terbuka. Sementara aku masih menunggu Gama, sambil terus melihat handphone memberikan kabar pada ibu dan juga kakak perempuanku. Bahkan pesan yang aku kirim pada Kang Banu memberitahu aku akan datang ke rumahnya sama sekali belum dibalas. Arya, maaf aku telat. Jemput Budi dulu. Gam, ini Budi yang sering aku ceritain. Jam waktunya tidak banyak, beritahu aku kenapa dengan desa itu. Mungkin ini bisa jadi salah Arya. Tapi di sana, di tempat itu sering terjadi tempat aborsi. Kakek yang bilang malah dari dulu. Belum pasti kenapa tempat itu, tapi yang paling penting jangan mengganggu saja. Udah cukup kamu tinggal di sana. Ada kaitannya dengan hal gaib, Gam? Aku sebenarnya sangat kaget dengan informasi yang Gama berikan pagi ini, apalagi dalam keadaan terburu-buru seperti ini. Tidak ada, udah itu aja. Namun Budi malah menggelengkan kepalanya berkali-kali sambil melihat ke arahku dengan sangat tajam. Mas, maaf, silakan masuk ke dalam bis. Udah mau berangkat? Sudah Arya, ingat saja tujuan kamu datang ke sana. Ayo berangkat. Segera aku bersalaman dengan Gama. Anehnya Budi menolak salamku, tiba-tiba memeluk pundakku walaupun hanya bagian atasnya saja. Karena terhalang tas carrier yang besar, Gama dan Budi masih saja berdiam di tempat sebelumnya berbicara denganku. Aku duduk di baris ketiga sebelah kanan bis dan masih terlihat wajah Gama dan Budi olehku melalui jendela bis. Setelah meletakkan tas carrier di bawah terjepit kedua pahaku, anehnya aku merasakan pelukan dan tatapan Budi padaku entah kenapa, seperti memberikan kecemasan yang sama seperti ibu. Perlahan mobil bis yang aku tumpangi keluar dari terminal pagi ini. Begitu juga Gama dan Budi sudah tidak aku lihat lagi. Perkataan Gama tentang desa yang akan aku kunjungi anehnya malah membuat aku cemas, apalagi dengan kata aborsi.
Kenapa ibu dan bapak tidak pernah cerita soal desa kakek itu? Tujuannya mana masnya? Segera aku keluarkan tiket dalam celanaku dan langsung menunjukkannya pada Kenek. Oh alah, ini akhir mas, masih lama sekali sampai jam 9 malam mas. Santai aja, nanti kalau ketiduran saya bangunin. Apa hal itu juga yang membuat Kang Banu membawa Ismi istrinya keluar dari desa? Tempat itu tempat aborsi. Tidak mungkin juga harus keluar dari desa. Tidak ada hubungannya dengan kehamilan Ismi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dan memprediksi sendiri kapan keadaan ekonomi keluarga membaik, bahkan bisa melunasi hutang ke bank dengan jumlah yang besar, agar bisa mengesampingkan pikiranku pada desa Rangkaspuna. Namun tetap saja pikiran tidak jelas itu diam di dalam kepalaku, bahkan sampai aku memejamkan mata sekalipun. Pikiran itu sama sekali tidak berganti. Kata aborsi menjadi pemicu keanehan pada diriku saat ini. Melihat jam yang menempel di tangan, sudah hampir 2 jam lebih perjalanan bis ke arah timur. Beberapa kali bis menaikkan penumpang pada setiap kota yang dilaluinya. Gorden kaca sudah aku tutup karena terik matahari yang semakin meninggi. Apalagi AC seadanya membuat suasana di dalam bis perlahan menjadi panas. Mas, permisi, boleh duduk di dekat jendela? Boleh mbak. Sebentar, saya berdiri dulu. Aku menyeret tas carrier agar keluar dan perempuan itu bisa masuk. Salah satu penumpang perempuan yang baru saja naik, apalagi bis baru saja berhenti di salah satu terminal. Maaf ya mas. Tidak apa-apa mbak, silakan. Kasihan, sepertinya sedang hamil. Aku melihat tonjolan di bagian perutnya terlihat jelas akibat baju dress panjang yang dikenakannya, apalagi sepertinya seumuran dengan usiaku sekarang. Biar deket sama AC mas, lumayan panas cuaca hari ini ya. Setelah membenarkan posisi carrier dan duduk di sebelah perempuan, baru aku menyadari kecantikan perempuan ini. Dengan rambut yang terurai indah, juga bola mata yang begitu mempesona. Apalagi beberapa kali perempuan itu hanya melihat ke arah handphone, membuatku leluasa melihat wajahnya dari samping. Bahkan tak terasa bis kembali melaju keluar dari terminal yang tidak aku ketahui namanya, bahkan nama kotanya sekalipun. Cantik sama seperti ini mantanku. Kenapa mas kok senyum-senyum sendiri? Enggak mbak, maaf bro, tidak maksud apa-apa. Tenang aja mas, tidak apa-apa, kirain ada yang salah aja dengan penampilan aku. Mbaknya tujuannya mana? Ini mas. Walah, sama nih kayak masnya, tujuan akhir ini mbak. Nanti kalau ketiduran saya bangunin sekalian. Si mbak anehnya langsung melihat ke arahku seperti kaget ketika hendak kembali berjalan ke depan. Oh, masnya ke kota itu juga? Ya mbak, kebetulan bisa sama ya. Aku Arya. Nita Thalia, panggil aja Nita. Baik mbak Nita. Anehnya Nita melakukan hal yang sama, langsung mengetik lagi di handphonenya, namun kini jauh lebih cepat dengan wajah yang terlihat sedikit panik. Aneh. Apa ada yang salah dengan namaku? Ingin rasanya menanyakan kepada Nita kenapa seorang diri melakukan perjalanan sejauh ini ke arah timur, apalagi lamanya perjalanan sampai 14 jam. Namun karena tidak ada lagi obrolan, aku urungkan kembali, apalagi baru mengenalnya beberapa menit yang lalu. Mbak Nita, ini saya bawa minum. Kalau kehausan ambil aja di sebelah tas saya ya. Aku melihat beberapa kali Nita mengelap keringat di dahinya, apalagi aku yakin sekali Nita sedang hamil mungkin 2 atau 3 bulan. Baik Mas Arya, terima kasih banyak. Harusnya aku bisa memikirkan mantanku Nida yang hampir mirip dengan perempuan cantik di sebelahku saat ini. Namun anehnya setelah beberapa jam bis terus melaju, tetap saja tentang desa Rangkaspuna kembali hadir dalam pikiranku. Mas, bangun tolong Nita. Mas Arya, tolong. Mulai terdengar teriakan suara yang baru saja aku kenal masuk ke dalam telingaku. Terasa juga olehku 1 kali pukulan keras ke bagian bahu. Nit, kenapa? Sakit mas, tolong. Tenang Nit. Sakit perutnya? Iya sakit.
Nita berteriak sangat kencang, wajahnya semakin pucat, urat-urat di leher dan di kepalanya sampai terlihat. Diikuti dengan dua bola matanya berputar, darah yang keluar dari antara pahanya semakin banyak, sambil terus tangan Nita menekan perutnya yang sedang hamil itu. Anehnya orang-orang yang berada di dalam bis sama sekali tidak mendengar suara teriakan Nita yang begitu kencang. Begitu juga ketika aku meminta tolong orang di sebelahku, orang itu sama sekali tidak menengok. Ketika aku perhatikan wajahnya sudah pucat sama seperti Nita. Tangan Nita sudah memegang tanganku, diarahkan ke bagian perutnya dengan darah yang semakin banyak di pahanya. Bahkan darah itu terkena bajunya dikenakan Nita juga. Pegang. Anehnya perut Nita yang awalnya menonjol kini sudah terasa datar. Bahkan aku melihatnya sangat dekat. Kepalaku dengan Nita juga sudah berdekatan. Itu di bawah jabang bayinya. Bisik Nita dekat dengan telingaku membuat bulu pundakku berdiri, apalagi baru pertama kali aku melihatnya. Nita melepaskan tanganku, menundukkan kepalanya, mengambil jabang bayi penuh dengan darah di lantai bis dengan biasa saja, seperti sudah biasa dilakukan. Ini lihat, Nita, jangan. Jabang bayi dengan darah merahnya sedang Nita jelati perlahan. Mas baik-baik aja kan? Nafasku masih belum bisa tenang, apalagi tangan Nita masih memegang bagian pundakku. Aku melihat tangannya tidak ada bekas darah sama sekali. Melihat perlahan ke bagian wajahnya pun sama tanpa darah, padahal aku melihatnya jelas. Lidahnya menjelati jabang bayi Nita sendiri. Mas Arya kayaknya mimpi buruk. Lihat aja sampai keringatnya banyak nih. Makasih Nit. Nita langsung menyadarkan posisi duduknya. Aku melihat tonjolan di bagian perutnya masih sama, tidak seperti di dalam mimpiku barusan. Lama juga aku ketiduran. Gama. Seketika aku teringat Gama dan langsung mengirimkan pesan menceritakan apa yang sudah aku alami tentang mimpi dengan perempuan yang sedang berada tepat di sampingku. Bahkan pesannya aku kirim cukup banyak pada Gama. Setengahnya lagi. Lama perjalanan. Tiba-tiba handphonenya berada di dalam saku celana. Aku terasa bergetar. Itu kecemasan kamu aja, Arya. Udah tenang aja. Wajar kamu sedang banyak masalah juga. Aku minta maaf kalau informasi tadi pagi di terminal membuat kamu jadi seperti ini. Yang penting udah jangan ikut campur yang bukan menjadi urusan kamu. Aku membaca pesan balasan dari Gama secara perlahan. Apalagi yang Gama katakan ada benarnya juga. Harusnya Kang Ageng bisa aku tanya soal desa Rangkas Punah. Secara Kang Ageng kepala desa bahkan sudah lama. Harusnya tahu betul. Aku mencari solusi untuk membuat aku lebih tenang, untuk memuaskan rasa penasaranku saat ini. Setelah bis berhenti untuk makan sore, malah aku pergunakan waktunya untuk menikmati kopi hitam panas dan beberapa batang rokok saja. Sambil mengatakan kecemasan pada Gama melalui pesan, namun seperti biasanya, Gama bukanlah orang yang selalu membalas pesan dengan cepat. Untungnya aku cukup kenal dengan Gama dan bukan hal yang aneh juga. Aku sudah kembali duduk di sebelah Nita lagi untuk melanjutkan perjalanan yang tinggal tersisa beberapa jam lagi. Apalagi ibu dan bapak sudah telepon agar segera mengabari Kang Basir ketika waktu ibadah maghrib. Karena jarak dari desa Rangkas Punah ke terminal tujuanku nanti berhenti memakan waktu cukup lama, sekitar 2 jam. Sampai terminal jam 9, paling sampai rumah Kang Ageng jam 11 malaman. Masih lama juga. Pantas bapak milik keluar dari tempat kelahirannya itu di pelosok banget. Cukup masuk akal ternyata. Dari pemberhentian di tempat makan sampai beberapa jam perjalanan, Nita tidak lagi berbicara denganku. Apalagi sekarang aku sedang melihat Nita tertidur lelap. Aneh, kenapa aku harus melihat perutnya Nita terus? Beberapa penumpang silih berganti turun ketika sampai di tujuan. Apalagi cahaya kuning yang membentur kaca bis menjadi pertanda malam tidak lama lagi tiba. Membuat kenek bis berkali-kali menyebutkan nama kota tujuan penumpang untuk mengingatkan agar tidak terlewat ketika turun. Aku mencoba untuk kembali mengambil posisi bersandar sambil terus mempertanyakan hal-hal aneh yang terjadi sejak malam setelah bapak menyuruhku pergi ke rumah Kang Ageng.
Perlahan lipatan tangan sebelah kiri aku gunakan untuk menutupi mataku, apalagi laju bis sudah kembali kencang. Namun dalam terpejamnya mataku masih sesekali melihat jelas ke bagian kursi depan, juga ke bagian samping melihat Nita. Beberapa kali aku terpejam begitu saja dengan posisi tangan yang sama, namun untuk sekian kalinya aku membuka mata. Anehnya Nita sedang memperhatikanku lalu mengetik kembali pesan di handphone dengan sangat cepat. Bahkan untuk yang terakhir, Nita sampai melihat dari ujung kepalaku sampai ke ujung kaki yang sedang menjepit tas carrier. Harusnya Nita bukan sedang menuliskan ciri-ciriku. Kalau ia dikirim pada siapa ketikan pesan itu? Aku terus melihat sikap Nita yang berubah drastis sejak bis berhenti di tempat makan barusan. Padahal nyatanya Nita baru aku kenal belum 1 hari lamanya, namun sudah memberikan pertanda yang sebenarnya membuat aku curiga pada perempuan cantik yang sedang duduk di sebelahku ini. Aku penasaran dengan Nita. Segera aku mendehem pelan. Benar saja Nita langsung memasukkan handphonenya ke dalam tas, menyandarkan kembali posisi duduknya sambil memegang perutnya yang sedang hamil itu. Benar ada yang tidak beres. Namun beberapa menit aku memikirkan tingkah Nita sama sekali tidak mendapatkan jawaban ke arah mana sesuatu yang tidak beres yang ada dalam pikiranku saat ini. Membuatku semakin kebingungan. Yang aku ingat hanya satu kota tujuan saja dengan Nita. Aku baru saja kembali terbangun, apalagi tanpa aku sadari gorden kaca bis sudah Nita buka. Cahaya gelapnya awan sudah aku lihat dengan dibarengi cahaya kuning dari kendaraan lain yang menyalip laju bis yang sedang aku tumpangi saat ini. Bahkan laju bis ternyata jauh lebih cepat ketika malam hari karena terasa pegal di seluruh bagian badanku. Aku berdiri dan memperhatikan ke barisan belakang. Udah pada turun. Setelah kembali duduk, aku hanya melihat Nita sedang melihat ke arah jendela, namun aku biarkan, sudah tidak berani lagi menyapa duluan. Aku mengambil air minum di sebelah kiri tas carrier yang sangat dekat dengan kaki Nita. Otomatis aku menyentuhnya. Itu udah aku ganti Mas Arya air minumnya. Iya Mbak Nita, makasih banyak. Padahal tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mas. Maklum sedang isi begini perutnya suka cepet haus. Jadi tadi aku minum sampai habis, lupa ngasih tahu Mas Arya juga. Siap-siap, bentar lagi terminal akhir ya Mas. Mbak. Mbak Nita turun di mana? Terminal kalau aku Mas. Nita melakukan hal yang sama denganku, langsung mengambil handphone di tasnya. Aku cukup kaget, ternyata sudah banyak sekali panggilan ibu dan bapak, juga panggilan nomor baru yang belum aku simpan. Ketika menyamakan isi pesan ibu yang memberikan nomor Kang Basir, langsung aku telepon nomor baru itu. Kang, ini Arya. Panggilanku langsung diterima Kang Basir karena aku ingat kembali dengan tingkah aneh Nita, hanya sekedar berjaga-jaga saja. Alhamdulillah ini Akang baru sampai terminal Arya. Untung udah banyak sinyal di sini. Aku baru pertama kali mendengar suaranya karena sejak Kang Ageng dan Tayani berkunjung ke rumah, Kang Basir tidak pernah ikut sama sekali. Baik Kang, ini sebentar lagi aku sampai. Siap Arya, Kang udah hafal kok bisnya. Segera telepon ditutup langsung oleh Kang Basir, membuatku tidak cukup kaget, apalagi letak desa Rangkaspuna 2 jam dari kota. Berarti di sana memang sulit sekali sinyal. Setelah beberapa kali bis berhenti ketika ada penumpang yang turun, tinggal hanya tersisa aku dan Nita saja di dalam bis dengan kenek dan supir. Pegel juga 14 jam perjalanan. Iya Mbak Nita. Perjalanan pertama ya? Iya Mas juga ya. Mau liburan kemana emangnya Mas? Nggak liburan Mbak, ke rumah saudara aja. Jawabku perlahan berbarengan dengan bis sudah berbelok masuk ke terminal. Ayo Mas, Mbak, sampai ini. Awas barang-barangnya ketinggalan. Mbak, saya duluannya, terima kasih. Harusnya saya yang berterima kasih, sudah ada orang baik nemenin. Segera aku membawa tas carrier perlahan menuruni bis setelah mengucapkan terima kasih kepada kenek dan Pak Supir. Akhirnya sampai di terminal tujuan, walaupun belum mengetahui di mana Kang Basir menungguku. Gemerlap lampu-lampu terminal menjadi pemandangan pertama yang menyambutku dengan bis-bis yang berjajar rapi sekali. Apalagi awan gelap malam ini, terdapat cahaya bulan yang begitu indah.
Sementara Nita masih terlihat olehku berjalan ke depan terminal dengan langkah kakinya yang terlihat terburu-buru sekali. Baru saja aku mengeluarkan handphone di dalam saku celanaku. Dari kejauhan cahaya kuning dari sebuah motor menyorot dan melaju ke arahku. Sebuah motor trailer rakitan lengkap dengan 2 ban tahunya yang semakin mendekat. Arya? Ucap seseorang yang perawakannya tidak terlalu jauh sepertiku, memakai jaket lengkap dengan topi yang sudah kusut menempel di kepalanya. Ya betul, ini Kang Basir ya? Betul sekali, ayo naik. Bapak dan Ibu udah nunggu di rumah. Perjalanannya masih jauh. Alhamdulillah, baik Kang, ayo. Di kampung banyak gadis-gadis yang cantik. Siapa tahu dapat jodoh nanti di tanah kelahiran Bapak. Apalagi Arya teh seganteng ini ternyata. Aku hanya ikut tertawa dengan nada bicara yang khas dari Kang Basir karena menggunakan logat bahasa yang baru aku dengar. Motor perlahan melaju ke arah depan terminal. Dari kejauhan di bawah cahaya kuning lampu jalan, aku melihat Nita sedang berbicara dengan seorang lelaki berambut gondrong yang masih duduk di motornya. Semakin mendekat, aku semakin melihat jelas Nita baru saja menaiki motor rakitan yang hampir sama denganku, lengkap dengan ban trail tahunya. Apa tujuan Nita sama denganku? Nita siapa, Arya? Enggak, Kang. Aduh. Kang Basir tiba-tiba menambah kecepatan laju motor, bahkan membuat aku sangat kaget. Aku melewati Nita. Anehnya Nita yang melihat aku malah menundukkan kepalanya, sementara lelaki tua seumuran bapak melihat ke arahku dan Kang Basir dengan tatapan yang menyeramkan. Dengan sorotan matanya yang tajam, apalagi ketika melihat secara dekat badan lelaki itu cukup besar sekali. Kang, laki-laki barusan kenal. Gitu banget lihatnya ya. Kang Basir hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, semakin menambah laju motor. Bahkan sampai melewati jalanan kota, tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Kang Basir. Beberapa kali aku melihat ke belakang, hanya kendaraan lain saja yang ada, padahal aku ingin memastikan keberadaan Nita dan laki-laki tua. Apa satu tujuan denganku? Aku saja yang aneh seharian malah mikirin Nita. Bahkan aku tidak bisa satu kali menghafal jalanan kota yang dilalui bersama Kang Basir, hingga tidak terasa ban motor sudah masuk ke sebuah jalan aspal yang cukup jelek sekali. Gapura sana patokannya Arya menuju kampung. Setelah itu jalanan udah tanah dan hutan. Jauh juga ya Kang? Sangat. Makanya kalau pakai ojek ongkosnya mahal banget. Aku melihat jam sudah hampir jam 10 malam, yang artinya perjalanan menuju desa Rangkaspuna tidak akan lama lagi. Arya? Kenapa Kang? Laki-laki tadi mungkin suka sama Arya. Arya ganteng sih. Ye, kirain kenapa? Bisa aja nih Kang Basir. Udah lupakan aja. Biasa orang-orang begitu, apalagi kan Arya juga bawaannya banyak tuh, tas besar juga. Aneh kali lihat Arya. Tapi Kang, dia bonceng wanita yang aku kenal, lagi hamil juga. Itu perempuan di belakangnya duduk bersebelahan denganku di bis loh. Oh, pantesan. Itu ojek Arya. Kang Basir menganggukkan kepalanya, namun aku malah merasakan ada sesuatu hal yang Kang Basir sembunyikan dariku. Apalagi setelah mendengar pengakuanku satu bis dengan Nita. Hamparan hutan dengan penuh pohon-pohon yang sama sekali tidak aku ketahui jenisnya menyambut kedatanganku malam ini. Sebuah jalan hutan yang biasanya aku ketahui dan hanya melihat di film, kini aku sedang berada di dalamnya. Bahkan cahaya bulan tidak masuk karena pohon-pohon yang rindang dan tinggi. Hanya sorot lampu kuning dari motor begitu jelas ke arah depan. Apalagi hutan benar-benar gelap sekali, dengan suara angin yang kadang terdengar jelas menerpa pohon-pohon di samping kanan dan kiriku. Ini jalan satu-satunya Kang? Iya. Mobil udah tidak bisa masuk, paling sampai depan. Tadi jalan yang jelek. Mobil Bapak juga ada garasi di kampung sana. Kalau ada keperluan ke kota baru ke garasi. Kebayang kalau musim hujan Kang, mana tanah merah begini. Makanya di desa ini semua ban motornya pakai ban trail Arya, biar bisa melibas jalan ini. Desa Rangkaspuna aja Kang?
Benar, hanya desa Rangkaspuna paling ujung di kota ini. Benar, berarti Nita satu tujuan denganku. Motor yang Nita tumpangi dengan laki-laki tua itu hampir sama dengan punya Kang Basir ini. Apa mungkin kedatangannya untuk melakukan aborsi? Arya? Gimana Kang? Kalau di hutan jangan ngelamun, apalagi ini udah malam sekali. Itu mau kasih tahu di depan ada turunan curam, terus tanjakan, kalau tidak kuat motornya Arya turun, kemudian jalan dulu sebentar ya. Tak lama benar saja sebuah jalanan turunan curam aku lihat, begitu juga dengan tanjakan di depannya. Kayak ada suara motor lain Kang. Paling warga lain juga Arya. Pegangannya. Perlahan motor melibas jalan turunan, apalagi Kang Basir sudah cukup ahli melewati jalanan tanah seperti ini. Setelah turunan curam, barulah tanjakan yang dilibasnya dengan perlahan. Ayo kuat, ayo. Aku terus saja berpegangan erat sambil berharap cemas karena ini pengalaman pertama aku. Makin dekat suaranya. Alhamdulillah tidak perlu turun Arya. Motor lain, benar. Aku melihat ke belakang, terlihat sebuah motor dengan cahaya kuningnya yang sedang menuruni turunan curam yang barusan aku lalui dengan Kang Basir. Dari kejauhan aku melihat sosok lelaki berbadan besar dengan seorang perempuan sangat jelas. Nita. Aku sangat yakin bahwa itu adalah Nita yang sama tujuannya ke desa Rangkaspuna. Apalagi lelaki berbadan besar itu bisa aku pastikan lelaki yang sama ketika aku melihatnya di terminal. Motor kembali melaju cukup kencang, apalagi sepertinya Kang Basir mengetahui ada motor lain di belakang. Tidak lama aku melihat dua jalan yang dipisahkan satu pohon yang sangat besar. Ini lurus apa belok Kang? Lurus ke sana, nggak ada lagi jalan, buntu. Bisa sih paling ke ujung kampung, tapi nanti muter. Padahal aku melihat jelas ada jalan yang tanahnya terlihat biasa dilewati oleh motor. Karena penasaran aku kembali melihat ke belakang. Seorang nenek-nenek mengenakan pakaian berwarna hijau sedang berdiri di bawah pohon dengan membawa senter kuning yang menyala. Anehnya di balik pohon besar itu aku melihat jelas seperti kaki hitam yang berbulu lebat sekali. Bahkan kaki yang besar itu hampir sama ukurannya dengan pohon besar. Kang, kenapa? Bentar lagi nih sampai. Aku melihat di pohon ada nenek-nenek bawa senter, tapi di belakangnya ada kaki besar banyak sekali bulunya. Udah kata Akang juga apa? Di dalam hutan jangan melamun. Pohon tadi tidak pernah ada apa-apa. Akang puluhan tahun lewat sana terus aman-aman aja. Padahal aku melihat kejadian barusan sangat jelas. Anehnya Kang Basir malah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Membuatku semakin penasaran siapa nenek tua barusan dan sosok apa yang menemaninya itu. Semakin aneh hari ini. Kang Basir hanya menggelengkan kepalanya saja mendengar ucapanku, seperti mempunyai arti lain yang aku yakin masih disembunyikan kepadaku. Nah, ini area desa Rangkaspuna, itu kantor kepala desa di mana Bapak kerja. Kesana jalan ke kampung-kampung juga. Kumpulan rumah-rumah panggung warga sudah aku lihat, bahkan beberapa rumah terdapat obor yang mengeluarkan api. Menjadi pencahayaan di depan rumah, berjajar rapi, sesuatu hal yang baru pertama kali aku lihat. Rumah Kang Ageng ke sebelah mana Kang? Kesana lagi Arya. Jalan buntu dan pohon tadi di hutan, berarti ujungnya di sana. Satu jalur dengan rumah Kang Ageng. Benar, tapi udahlah lupakan kejadian barusan. Tak lama motor memasuki sebuah halaman yang cukup besar setelah melewati rumah warga yang sama sekali tidak berdekatan. Rata-rata dipisahkan oleh sebuah kebun yang bahkan cukup luas. Akhirnya sampai juga. Lelaki tua sudah duduk di balkon rumah yang baru pertama aku lihat. Sudah menggunakan bata di kampung ini dicampur dengan kayu-kayu tua yang kelihatan sangat mewah. Rumah paling besar di bawah sinar cahaya yang kuning. Asap-asap rokok terus terlihat keluar dari mulut lelaki tua itu. Seketika lelaki tua itu berdiri ketika aku baru saja turun dari motor dengan Kang Basir. Arya, alhamdulillah. Lama ya perjalanannya. Pak Ageng? Ya Pak, jauh banget. 14 jam bis, 2 jam kurang lebih dari kota.
Selain wajah yang senang dengan kedatanganku malam ini, hisapan rokok di mulutnya menunjukkan sebuah kecemasan yang sama sekali tidak aku pahami. Ya beginilah kampung ini, Arya. Barusan bapak udah telepon ayah kamu biar tidak cemas. Di sini susah sinyal buat handphone, harus ke ujung sana. Lumayan tidak jauh kalau pakai motor. Benar Pak, tidak ada sinyal. Zir, bangunkan Maela, suruh buat teh hangat atau kopi buat Arya. Kang Basir langsung memasuki rumah dengan terburu-buru. Kelihatan sekali Kang Basir sangat menghormati Pak Ageng di rumah ini. Bibi kamu udah tidur, di kampung jam segini udah sepi, Arya. Besok paling sarapan pagi baru bisa bicara dengan Bibi. Iya Bu Yani, jangan dibangunkan Pak, kasihan kalau udah tidur. Kata Akbar kamu cukup lama di sini. Bapak juga tidak menyangka usaha adik bapak bisa langsung bangkrut seperti itu. Di sini kamu bisa belajar berkebun atau apa saja dengan Kang Basir. Cuma satu pesan bapak. Di sini bapak kepala desa, tolong jaga nama baik bapak. Walaupun bapak yakin kamu tidak akan aneh-aneh juga. Itu juga pesan ayah kamu di sana. Awalnya ingin aku tanyakan soal kabar dari Gama tentang aborsi, namun aku urungkan. Ternyata Pak Ageng sangat serius orangnya, apalagi posisi di kampung ini adalah kepala desa. Takut malah tersinggung di momen pertemuan pertama denganku ini setelah bertahun-tahun lamanya. Baik Pak, saya paham. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Aku terbawa dengan cara bagaimana Pak Ageng berbicara, membuatku hanya terdiam. Sesekali menghisap rokok saja. Ini silakan Arya teh hangat. Kamar juga udah Mak siapkan di belakang. Baik Mak, terima kasih. Kang Basir langsung membawa tas carrier besarku ke dalam rumah, sementara tatapan kosong Pak Ageng yang sekarang sedang aku lihat. Sudah tahu Banu keluar dari desa ini kan, Arya? Mungkin itu juga yang akan kamu tanyakan. Bapak dan Ibu yang bilang Pak ketika aku mau berangkat ke sini. Ya, Ismi istrinya mau lahiran di rumah mertuanya di kota. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aneh, tiba-tiba serius, tiba-tiba senyum. Nah, sudahlah, mungkin kecemasan yang sama saja dengan Akbar ayah kamu. Pokoknya santai saja, sudah tinggal di sini. Bapak percaya sama Arya. Baik Pak, palingan nanti belajar berkebun atau apa aja biar ada aktivitas di kampung ini. Ya benar, kebun bawang merah di belakang juga luas. Udah istirahat aja dulu malam ini. Besok bibi kamu bakal senang kamu udah datang, setidaknya menggantikan Banu. Pak Ageng lalu masuk ke dalam rumah setelah mematikan rokoknya terlebih dahulu. Beberapa kali hisapan rokok keluar dari mulutku. Air teh manis hangat bahkan sudah setengahnya masuk ke dalam tenggorokanku. Aku masih saja memikirkan kejadian di pohon besar barusan, ditambah penasaran pada Nita yang bisa satu tujuan denganku ke desa ini. Seharusnya tidak aku pikirkan soal Nita yang hamil dan desa aborsi ini. Semoga bukan di kampung ini juga. Kamar udah siap Arya, kalau mau makan Maela nunggu di dapur. Iya Kang, ini juga udah lelah. Bentar lagi habis rokok aku istirahat. Ya udah hampir tengah malam ini. Pandanganku melihat ke halaman luas penuh dengan bunga-bunga dan rumput hijau, juga beberapa pohon mangga dan rambutan yang indah sekali. Apalagi baru aku sadari bulan semakin terang, sementara barusan dalam hutan karena terhalang pohon-pohon besar, cahayanya tidak terlihat. Sekarang giliran Kang Basir yang aku lihat tatapannya kosong melamun sambil melihat ke arah pintu. Hampir sama dengan Pak Ageng, seperti memikirkan sesuatu. Aneh dua orang ini. Apa ada yang salah dengan kedatanganku ke kampung ini? Enak ya Kang Basir, kalau malam suasananya hening, udaranya juga dingin. Bapak bilang kalau mau ke belakang kampung nanti Akang antar, takutnya ada keperluan mencari sinyal. Lah, kenapa emangnya Kang? Biar tepat aja dengan tempat sinyalnya. Anehnya tiba-tiba Kang Basir sangat serius sekali. Baik Kang.
Padahal yang aku tahu dan pahami untuk urusan sinyal tidak perlu juga tempat yang tepat, asal berada di daerahnya jaringan akan ada begitu saja. Membuatku perlahan menjadi ada kecurigaan pada ujung kampung ini. Apa ada hubungannya dengan jalan barusan di hutan? Nenek tua juga. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang pernah aku lihat sebelumnya sedang memperhatikan ke arahku dari balik pohon mangga. Jelas sekali dari rambut gondrongnya itu aku langsung teringat lelaki tua itu yang membonceng Nita. Terus saja aku perhatikan ke arahnya. Anehnya ketika aku melihat lelaki gondrong itu masih saja berdiam. Lihat apa Arya sampai segitunya? Mulai nih aneh lagi Arya, tidak ada siapa-siapa juga. Berbarengan dengan itu tiba-tiba lelaki tua sudah tidak ada di balik pohon mangga, membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Aku masuk dulu Kang. Ada urusan apa laki-laki itu? Lukisan-lukisan tua yang menempel di dinding, juga ruang tamu yang begitu rapi. Hal pertama yang aku lihat di dalam rumah ini. Juga beberapa guci-guci keramik indah berdiri tegak menambah kesan keindahan di dalam rumah. Membuat aku terperangah walaupun aku yakin semuanya bekas peninggalan kakek, karena aku ingat bapak pernah bercerita tentang kakek yang mempunyai jiwa seni cukup tinggi. Arya, baru aja mak mau panggil ke depan. Mau makan dulu apa langsung istirahat? Ayo mak Ella antar ke kamar. Suara pintu terdengar langsung ditutup oleh Kang Basir, sementara aku sudah melewati beberapa kamar, termasuk kamar Pak Ageng dan Ibu Yani. Harusnya kelihatan capek Arya ini, kenapa malah kelihatan takut? Tidak apa-apa mak, terima kasih. Aku butuh istirahat aja. Ya sudah, kalau mau apa-apa bilang sama mak. Kamar mak di sebelah sana. Kalau mau ngerokok buka aja jendelanya ya. Jam 11 malam. Aku membuka semua pakaian, hanya tersisa celana dan kaos yang baru saja aku keluarkan dari dalam tas. Karena masih penasaran dengan hal aneh yang membawaku ke desa Rangkaspuna ini, membuat badanku cukup lelah ditambah dengan perjalanan yang cukup jauh. Bahkan untuk memberi kabar pada ibu saja masih tertunda karena keterbatasan sinyal. Apalagi pesan balasan dari Gama belum kunjung masuk ke dalam handphone, padahal sudah sejak dalam perjalanan di dalam bis. Aku sudah terbaring di atas kasur yang sangat nyaman dengan lampu kuning yang masih menyala menerangi seluruh ruangan kamar ini. Tatapanku ke atap rumah yang terbuat dari kayu menggiring pikiranku mengingat semua runtutan kejadian. Sambil memejamkan mata, padahal ingin rasanya aku mencuci muka terlebih dahulu dan menghabiskan beberapa batang rokok. Nita, mimpi keguguran menjelati darah cabang bayi. Satu tujuan denganku ke desa, kata Gama. Di sini sering terjadi aborsi. Nenek tua di hutan dengan sosok kaki besar, juga lelaki barusan yang mengikuti, ditambah tingkah aneh orang rumah ini. Bisa jadi laki-laki itu memang saudara Nita. Yang aku lihat di hutan itu kesalahan mataku melihat. Atau memang Nita sudah bilang satu bis denganku, ditambah kejadian di depan terminal, dan Nita ke kampung ini untuk menggugurkan kandungannya itu. Arya? Arya? Masuk. Aku sangat kenal dengan suara ini. Bukan Maela dan tidak mungkin Bu Yani, suaranya lebih muda. Tiba-tiba pintu kamar terbuka secara perlahan. Perempuan dengan rambut lurus yang sangat indah berjalan ke arahku yang masih terbaring di atas kasur. Aku udah izin sama Pak Ageng, barusan diantarkan oleh Maela juga. Mau ngucapin terima kasih udah nemenin aku di bis. Nita tersenyum manis ke arahku, terus berjalan mendekat ke arah kasur, bahkan sudah berganti pakaian mengenakan daster merah penuh dengan gambar bunga. Nit, tapi bisa kita bicara di luar aja? Udah di sini aja. Dengan cepat kepala Nita sudah ada di bagian dadaku, membuat detak jantungku semakin berdebar. Anehnya aku tidak merasakan tonjolan perut Nita yang sedang hamil. Mata Nita terus melihat ke arahku sambil tersenyum. Bagian pipinya sudah menempel erat di dadaku. Arya? Bagian wajah Nita seketika menjadi pucat, namun senyumnya terus saja diperlihatkan ke arahku. Aku berusaha mendorong sekuat tenaga badan Nita, apalagi pintu masih terbuka. Aku tidak ingin tindakan Nita yang aneh ini membuat masalah di rumah Kang Ageng. Jangan mengganggu ritual kami kalau kamu ingin keluar dari kampung ini hidup-hidup.
Nita, minggir. Aku tidak menyadari wajah Nita sudah berubah menjadi nenek-nenek dengan kulit wajah yang sangat tua. Terlihat sedang mengunyah sesuatu, mulutnya perlahan terbuka. Tangan bayi. Minggir, Nita. Aku berteriak sangat kencang, bahkan sekuat tenaga aku berusaha menyingkirkan badan Nita. Mulut Nita terus saja mengunyah sampai darahnya yang keluar dari mulutnya perlahan menetes ke baju yang aku kenakan. Mulut Nita terus bergerak mengunyah tangan bayi yang berada di dalam mulutnya sambil tatapan mata putihnya tidak lepas ke arah wajahku. Jangan campuri urusan kami di kampung ini. Sangat dekat sekali wajahnya dengan wajahku, mulutnya masih mengeluarkan darah. Dengan cepat langsung duduk di atas kasur, terbangun dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Keringat terasa perih melewati bagian mata, kaos singlet putih yang aku kenakan bagian dada dan punggungnya sudah terasa basah oleh keringat. Anehnya, pintu kamar yang terbuat dari kayu sebelumnya ditutup oleh Maela kini sudah dalam keadaan terbuka begitu saja. Bahkan terbuka lebar. Kedua kalinya aku mimpi Nita. Aku mendengar suara Pak Ageng sedang berbicara dengan seseorang, apalagi suaranya begitu jelas. Dengan pintu kamar yang masih terbuka lebar, jelas sebuah pertanda. Tapi urusan siapa yang akan aku campuri? Kampung mana juga? Aku masih kebingungan dengan mimpi yang menyeramkan barusan, apalagi masih aku ingat Nita berubah wajahnya menjadi nenek-nenek sambil memakan tangan bayi. Aku perlahan berdiri kemudian berjalan ke arah pintu untuk menutupnya kembali. Tapi ada suara yang aku pikir bukan suara Maela. Jauh lebih serak suara perempuan itu. Kenapa bisa sama suaranya seperti dalam mimpi? Aku kembali mengingat suara Nita di dalam mimpi sambil melihat ke arah ruang tengah yang harusnya lurus tidak terhalang apapun. Terlihat jelas olehku Pak Ageng sedang berjalan dengan nenek-nenek yang mengenakan kebaya hijau. Rambut berwarna putih, bagian belakangnya terlihat disanggul. Bahkan nenek itu jalannya sangat pelan, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi pintu depannya sebelumnya ditutup oleh Kang Basir, sekarang sudah terbuka. Tidak mungkin itu nenek yang sama. Aku menutup pintu kamar perlahan, detak jantungku kembali tidak tenang. Terdengar suara pintu depan rumah kembali tertutup, sama halnya dengan suara yang membangunkan mimpiku. Aku melihat jam di kamar sudah lewat dini hari, yang artinya aku baru saja tidur sebentar. Baru saja langkah kakiku sampai di dekat kasur. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki semakin mendekat ke arah kamar, membuatku dengan cepat kembali membaringkan badan di atas kasur. Kalau benar nenek itu sama dengan yang aku lihat di hutan, lalu ada urusan apa dengan Pak Ageng? Atau jangan-jangan aku memikirkan bahwa nenek tua tersebut sama dengan apa yang aku lihat di dalam mimpi, bahkan memakan tangan bayi itu lalu mengingatkan soal ritual. Langkah kaki yang aku yakini Pak Ageng terdengar semakin dekat lalu berhenti tepat di depan kamar. Namun bukan mengetuk ke kamar, melainkan terdengar memanggil Maela. Terdengar jelas olehku pintu kamar Maela perlahan terbuka, apalagi tidak terlalu jauh kamar yang aku tempati dengan kamar Maela. Sudah Pak, jangan keterlaluan, kasihan. Aku langsung membuka mata berusaha fokus mendengarkan. Ni itu sendiri yang datang, Ma. Saya tidak tahu apa-apa semalam ini datang. Saya tidak keterlaluan, Ma. Hanya cemas saja. Pokoknya saya percaya Ma yang urus. Jangan sampai. Aku langsung menyimpan satu nama yang baru aku dengar dari ucapan Pak Ageng, sebuah nama yang aku yakini adalah nama nenek tua barusan. Ya sudah. Lihat saja, udah tidur. Bapak aja yang cemasnya itu keterlaluan. Tapi ini ada alasannya, Ma. Langsung saja aku memejamkan mata mengambil posisi tidur karena langkah Maela dan Pak Ageng berjalan ke arah kamarku. Pintu kamar perlahan terbuka, jauh lebih pelan. Langkah-langkah kaki itu masuk ke dalam kamar dengan sangat pelan. Mak bilang juga Pak Arya pasti udah tidur, Pak. Udah perjalanan jauh, lihat aja tidurnya lelap begitu. Padahal aku sama sekali belum terlelap, hanya memejamkan mata saja, namun berusaha seperti orang yang tertidur lelap.
Tapi aneh, keringatnya banyak sekali, padahal kampung ini di ujung, dekat dengan bukit dan gunung, harusnya dingin. Yang aneh itu kalau Arya pakai baju biasa tapi keringetan, Pak. Ini lihat aja pakai kaos singlet. Berarti memang gerah. Wajar juga baru pertama datang ke kampung ini. Benar juga ya. Ya udah, ayo mak keluar, takutnya Arya terbangun. Aku merasakan ketenangan ketika mendengar pintu kamar kembali ditutup secara perlahan. Padahal aku tidak mengerti dengan semua hal ini, apalagi pembicaraan Kang Ageng dan Maela membuatku semakin yakin. Ada hal yang ditutupi dengan kedatanganku ke kampung ini, tepatnya desa Ranggaspuna. Nih Ito dan kecemasan Pak Ageng yang Maela katakan harusnya ada kaitannya. Awalnya ingin aku membuka jendela dan menyalakan rokok agar membuat pikiranku sedikit tenang. Namun aku urungkan karena kondisi rumah seperti ini, takut tiba-tiba Pak Ageng atau Maela kembali ke kamar. Maela, ya. Penasaran apa Maela akan jujur padaku. Sinar cahaya yang masuk ke kamarku tepat sekali menyorot ke bagian wajah. Sudah beberapa kali aku mencoba menghindarinya, kehangatan cahaya itu malah semakin aku rasakan. Apalagi berbarengan dengan udara yang segar masuk ke dalam indera penciuman. Beberapa kali aku menggeliat kemudian menggulingkan posisi tidurku sambil perlahan membuka mata yang terpejam. Ternyata sinar cahaya pagi masuk pada dua jendela kayu yang sudah terbuka, apalagi posisinya satu arah dengan matahari terbit. Udah bangun Arya? Mau udah siapin singkong goreng dan ubi rebus? Kalau udah mandi ke teras belakang aja ya. Maela memberikan handuk padaku. Anehnya, Maela hanya bersikap biasa saja setelah semalam masuk ke dalam kamarku. Seolah malam itu tidak terjadi apa-apa, padahal aku mendengar jelas pembicaraannya dengan Pak Ageng. Bapak sama ibu ada, Mak? Kalau bapak sama ibu pagi-pagi berangkat ke desa, paling makan siang ibu pulang. Tadi juga mau bangunin pas pagi, tapi Arya tidurnya lelap banget.